Pintu kerajaan sorga telah dibuka. Bagi siapa yang percaya dalam namanya, silahkan masuk. Halo teman-teman GP semuanya, ketemu lagi kita di acara GP Talks ya. Jadi teman-teman ini adalah satu acara yang memang dibentuk oleh pengurus Gerakan Pemuda untuk menemani teman-teman gitu di masa pandemik ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa mendapatkan insight yang baik buat teman-teman semua. Oke. Kali ini kita akan ada satu narasumber yang mungkin teman-teman juga udah sering banget lihat di gereja pastinya, apalagi yang mungkin seumuran saya ya kali ya. Angkatan 90-an pasti ini kenal banget sama narasumber kita kali ini. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Eva Trin Hutapea yang akan menemani teman-teman semua untuk jadi host di acara GP Talks. Oke, tapi sebelum kita mau mulai, seperti biasa, seperti GP Talks yang episode sebelumnya, saya mau tanya kabar sama teman-teman dulu di sini, ya kan? Apa kabar GP? Luar biasa, fantastis. Yes. Oke. Mudah-mudahan semangat kru teman-temannya di sini nyampe ke teman-teman yang ada di rumah dimanapun kamu berada yang lagi nonton GP Talks sore ini. Oke. Tema kita sore hari ini adalah ini lumayan kalau yang kemarin itu mengenai pekerjaan dan pelayanan. Yang kali ini kita akan membahas tema yang diambil adalah seberapa besar pengaruh pertemanan untuk masa depan kita. Wah, ini kayaknya gaul banget kayaknya. Jadi harus pilih-pilih temen yang baik gimana supaya masa depan kita tuh cerah, cemerlang gitu. Nah, saya nggak sendirian. Seperti teman-teman udah lihat di sini kita ada narasumber. Boleh tepuk tangan dong. Ini udah Kak Alam di sini. Halo Kak. Apa kabar Kak Alam? Baik, kabar baik. Baik, singkat, tepat ya. Baik, oke. Teman-teman sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kan ada pepatah nih Kak Alam ya, tak kenal maka tak sayang ya. Biar sayang kenalan dulu kali ya. Jadi ini ada sedikit research gitu ya, stalking di sosial media yang terpercaya ya, Facebook. Jadi ini sedikit informasi tentang Kak Alam. Jadi kalau nanti ada yang salah atau ada yang mau direvisi boleh nih Kak ceritanya ya. Oke. Nama lengkapnya adalah Alamanda Haposan Saragi Sidabutar. Iya. Betul ya? Betul. Oh betul. Berarti nggak salah orang. Berarti persis sama. Berarti Kak Alam ini sudah melayani di GPIB Kasih Setia ini cukup banyak nih Kak ya. Cukup lama juga ya. Jadi Lama. kakak pelayan PA. Betul. Terus pernah juga jadi apa nih namanya? Dia sekarang jadi diaken ya. Iya. Sekarang diaken untuk sektor 1. Iya, Terus dari sektor contekan lagi ini adalah Kak Alam tergabung di PHMJ sebagai sekretaris kedua, sekretaris 2. S2. Benar juga ya? Betul, Oke. iya. Berarti kalau secara pelayanan terus di GPIB Kasih Setia ini berarti totalnya udah berapa lama sih Kak melayani sebagai pelayan sendiri di GPIB Kasih Setia? Kalau dari pelayan anak sudah 2004 ya. 2004 ya. Mungkin ada yang baru lahir nggak sih 2004 teman-teman GP? 2004 tuh Kak ya. Iya. 2004 berarti jadi pelayan PA dulu. Pelayan PA sebelumnya juga mungkin panitia pemilihan presbiter. Oh, tergabung juga di panitia-panitia. Jadi nggak cuma di pelayanan tapi di panitia juga nih Kak. Iya, Oh, betul. oke. Baik. Sekarang Alam sudah berkeluarga ya, Sudah. mempunyai 2 putra-putri, benar ya? Iya. Angel dan Mikael. Oke. Sip. Oke Kak. Ini kan kita ngomonginnya tentang seberapa penting pengaruh pertemanan untuk masa depan. Apalagi di Gerakan Pemuda ini kan umurnya umur-umur teenagers nih kayak umur-umur muda. Ya kayak kita-kita gini lah ya. Pada zamannya gitu. Nah, menurut Kak Alam tuh sebenarnya gimana sih Kak cara kita menyeleksi gitu, memilih teman-teman yang memang bisa membawa dampak yang baik gitu untuk masa depan kita. Menurut Kak Alam gimana? Kalau untuk pertemanan
persahabatan, cara menyeleksinya atau tadi mengenai apa namanya, dampaknya untuk masa depan, Mhm. ya kalau pertama dari saya sendiri dalam bersahabat, mencari teman itu kesemuanya ya. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa menentukan saya hanya mau bersahabat di misalkan orang yang sesuai dengan saya atau apa, karena Mhm. dalam kehidupan kita dari sekolah, contohnya aja lah dari TK, Mhm. SD kita berganti teman lagi, SMP berubah lagi, saat kuliah kita berubah lagi, bahkan Mhm. sampai di pekerjaan mungkin teman-teman GP ada yang sekolahnya di swasta dari TK sampai SMA bahkan kuliah, Mhm. cuma Mhm. masuk dunia kerja kita sudah dihubungkan atau dihadapkan dengan rekan-rekan kerja yang sangat bermacam-macam, Mhm, baik berarti itu baru ketemu dari orang baru lagi gitu ya, Kak, iya, ya? Oke. dari suku, dari Iya iya kebiasaan, iya. bahkan dari latar belakang yang berbeda, Mhm. seperti itu. Mhm. Jadi, Mhm. kalau untuk memfilter sebenarnya kita tidak bisa memilih, Oke. tetapi yang kalau saya sendiri adalah bagaimana saya bisa menjaga diri saya untuk, apa namanya, bisa bersahabat dan beradaptasi dengan semua, Oh, seperti itu. oke. Jadi bukan dipilih, tapi kita justru yang punya filter sendiri untuk memilih teman yang mana gitu, Kak, ya? Iya, Oh, oke. atau lebih tepatnya kita menjaga diri kita. Menjaga diri Mmm. kita dengan latar belakang kita, dengan apa yang sudah kita pelajari, sehingga jangan sampai kalau kita masuk dalam suatu pergaulan yang kurang atau Mhm. yang tidak baik, kita tidak masuk ke sana, Oh, seperti itu. oke. Nah, kalau kalau Kak Alam sendiri tuh apa sih, Kak, jadi filternya gitu? Maksudnya kayak tadi kan Kak Alam bilangnya ini, nggak bisa milih teman-teman, tapi filternya kita sendiri. Nah, kalau buat Kak Alam tuh filter yang Kak Alam terapin di apa, pertemanan ini tuh apa sih, Kak? Kebetulan kalau saya sendiri punya sifat mungkin kalau awal-awal itu biasanya dibilang malu-malu ya, Oh, atau lebih awalnya mah awalnya awalnya malu-malu. awalnya Memperhatikan, kita oh, oke perhatikan oke oke oke. calon-calon teman-teman kita ini, kita Oke lihat dia seperti apa. oke. Nah, itu di awal-awal. Jadi kita Mhm. bisa lihat apakah baik atau tidak. Mmm. Tetapi itu balik lagi ke diri kita di awal, bagaimana kita menjaga diri kita. Memang Mmm. yang pertama adalah bagaimana peran orang tua. Oke, berarti Iya, dari rumah dulu. dari rumah dulu. Dari rumah Dari dulu, rumah dulu oke. saat kita dari kecil sampai besar kita dididik, kita Iya diarahkan. iya. Jangan sampai apa namanya, anak-anak terkadang merasa orang tua kok keras sekali sama saya. Mhm. Karena bagaimanapun orang tua pasti mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk masa depan dia. Mmm. Jadi kalau saya salah satu orang yang ya waktu kecilnya saya bandel, tetapi semua nasihat orang tua saya Ya cukup ya. dididik keras. Mhm. Ya kebetulan kan dari Sumatera, Medan, Oh, ya pendidikannya keras baik. kalau main tangan atau main apa. Kayaknya teman-teman GP yang berasal dari suku yang sama kayak mengangguk-angguk. Iya. Jadi kalau orang Oke. tua keras sama kita bukan Ya. dia benci sama kita, tapi dia sayang sama kita dan kita akan Mmm. merasakan itu saat kita besar, Nah, seperti itu. seperti itu. Jadi sebenarnya filter dasarnya ada dari keluarga Dari gitu ya, Kak, keluarga. ya. Kalaupun misalnya memang teman-teman GP yang ada merasakan juga mungkin nggak cuma dari suku yang Sumatera aja ya, Kak, ya, mungkin ada Betul. dari yang lain juga gitu bahwa, peran orang tua itu kadang-kadang terkesan keras tapi memang ada apa ya namanya, maksud gitu ya, Kak, untuk kebaikan untuk menjaga kita dari dunia yang kejam ini. Iya, Iya benar. betul ya, Kak, ya. Oke, kalau tadi Kak Alam bilang pertemanan ini adalah persahabatan gitu ya. Kalau aku boleh sharing ke teman-teman GP juga, aku udah sempat juga nih cari apa sih sebenarnya arti kata teman tuh dari versi Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI. Jadi kalau teman-teman juga punya KBBI di rumah, boleh dicek ya atau di Google ya. Arti teman itu adalah orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan dalam hal tertentu. Berarti memang yang sudah dikenal sesuai dengan filter kita, nah itu baru yang disebut teman nih, Kak, gitu. Nah, tapi timbul lagi nih, Kak, gitu. Ada yang bilang kan kita nggak bisa milih pertemanan. Berarti kan seluas-luasnya mungkin kan, Kak. Tapi ada statement tuh yang bilang katanya mendingan temannya sedikit gitu, mengerucut tapi berkualitas dibanding temenannya luas tapi nggak berkualitas. Menurut Kak Alam gimana? Kalau saya sendiri,
Kalau saya tipe orang adalah yang mencari pertemanan seluas-luasnya. Oke. Mengenai kualitas teman kita, Mm, itu saya rasa semua tidak sama. Jadi mm. tergantung kita melihatnya. Misalkan kalau saya sendiri adalah, kalau saya punya teman kualitas baik, saya ambil positifnya. Jadi kita berteman, tapi bukan sekedar berteman, tapi kita ada yang kita ambil. Jadi kalau yang baik kita ambil kebaikannya, Oke. atau teman kita ada yang buruk, yang dia salah, kita jadikan itu pelajaran buat kita. Jadi jangan sampai mungkin kita masuk dulu ke pergaulan teman-teman kita yang nggak baik, baru kita menyesal. Tapi kalau bisa kita tahu itu tidak baik, jangan kita masuk ke sana. Jadi kita jangan memilih-milih teman, jangan hanya sedikit teman yang berkualitas. Ketika suatu saat kita dihadapkan harus dengan teman-teman yang tidak baik, kita nggak tahu mau ngapain. Oke, wah ini satu pandangan yang beda lagi, yang lain lagi. Karena yang aku tahu nih Kak ya, kan semakin bertambahnya usia gitu kan, ya kan mengerucut dong gitu kan. Justru kita malah memilih teman-teman yang memang cocok sama kita aja gitu, sama yang pokoknya yang udah kenal lama lah gitu. Yang udah ada malah ya kalau misalnya dari kayak aku sendiri nih gitu, teman-temanku dari SD sampai sekarang tuh masih ketemuan gitu, misalnya karena memang mereka ada di satu yang itu tadi gitu, kita circle-nya sama, terus punya hobi yang sama, terus nyambung, jadi itu tuh pertemanannya gitu. Tapi kalau ternyata dari sudut pandang berbeda dari Kak Alam, kalau justru malah kita harus berteman seluas-luasnya gitu tuh kayak. Jadi kualitas teman itu kita nggak boleh pilih-pilih gitu berarti ya. Iya, tidak boleh pilih-pilih, tapi memang itu merupakan suatu hal yang cukup, kalau kita tidak kuat, dasar kita tidak kuat, terus juga nasihat atau ajaran orang tua tidak kuat, nanti yang ada malah kita terjerumus. Jadi harus dibarengi dengan latar belakang kita, landasan kita, seperti itu. Dan juga ya mungkin untuk pemuda ini kan kedepannya juga akan berkeluarga atau apa, maupun sekarang yang masih dalam usia muda, jangan lupa bahwa peran orang tua itu sangat penting untuk masa depan generasi selanjutnya. Tuh, seperti itu. teman-teman GP ada di rumah, teman-teman kru yang ada di sini nih cowok-cowok nih Kak, biasanya nih cowok-cowok nih ya, concern banget nih kayak harus tuh didengarkan pesan ibu, pesan orang tua gitu. Tapi kalau boleh tahu Kak Alam, kalau sampai sekarang nih masih ada gak sih teman-teman yang emang udah dari lama banget, dari sekolah apa dari kuliah gitu, sekarang masih ketemuan apa masih berkomunikasi gimana gitu Kak? Karena sebelum ada WA atau apa kan masih susah komunikasi zamannya atau dulu, apa. zamannya pakai SMS Kak. SMS masih BBM atau apa, tapi sekarang mungkin komunikasi hanya by grup WA atau yang lain. Kalau untuk rutinitas sehari-hari masih sebatas teman kerja. Bahkan kalau kita pindah kerja, beberapa kantor yang lalu sudah jarang ketemu juga. Karena mungkin kalau teman-teman mungkin masih ada teman-teman pemuda, tetapi kalau saya kebetulan ya mungkin karena sudah berkeluarga, sudah ada kegiatan di gereja atau lain, untuk berkumpul atau reuni bersama teman agak kurang. Agak kurang ya, tapi emang sosial media terus ada handphone juga tuh mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi pedang bermata dua teman-teman ya, jangan salah menggunakan. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya, ngobrol-ngobrol kita di GP Talks ini, kita ada sesi nih Kak. Ini sangat bagus banget sih buat teman-teman yang memang mau berkerinduan gitu kayak. Jadi kita ada satu sesi di sini adalah persembahan pujian. Jadi kan semua sekarang online nih kayak gitu ya, ada ibadah online, terus ini ada GP Talks. Nah ini teman-teman dipersilakan untuk yang berkerinduan untuk menyumbangkan suaranya gitu ya dalam puji-pujian, itu bisa menghubungi pengurus GP gitu. Nanti kita akan ada sesi-sesinya gitu. Jadi kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol setelah persembahan pujian dari teman kita Shana dan Vanessa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh
Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya, kita sudah mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman GP kita, dari Shana dan Vanessa. Terima kasih, semoga persembahan pujian ini bisa memberkati teman-teman juga dan memberkati Vanessa dan Shana juga ya pastinya. Oke, kita akan lanjut lagi nih ke Alam. Ini sebenarnya pertanyaannya lumayan banyak juga nih dari teman-teman GP, cuman aku rangkum aja ya kayak. Sebelumnya kan kita kalau lihat dari apa ya kan namanya sebagai orang Kristen gitu ya, pemuda Kristen deh, pemuda-pemudi Kristen, kita punya basic adalah Alkitab. Udah pasti kita akan kembalinya ke situ, ibaratnya tutorial hidup kita tuh ya ada di Alkitab itu gitu, bagaimana cara kita
menjalani hidup ini, bersyukur, semua ada di Alkitab. Nah, kalau mengenai persahabatan, pertemanan gitu Kak yang membawa dampak gitu ya untuk masa depan, ada gak sih Kak tokoh Alkitab gitu yang mereka tuh bersahabat dan mereka tuh mensupport jadi masa depan mereka tuh jadinya bertumbuh atau jadi lebih baik gitu. Ada gak sih Kak kalau misalnya mau ngobrol soal tokoh Alkitab gitu? Kalau persahabatan di dalam tokoh-tokoh Alkitab ada beberapa ya, Mm-mm. bahkan Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus juga dia mau kita sebagai sahabatnya. Tapi Benar. Ya. itu udah terlalu kita udah pasti tahu itu. Mungkin bisa kita pelajari salah satunya adalah dari Daud dan Yonatan ya. Daud dan Yonatan. Nah, Oke. Ya. bagaimana ya si Yonatan ini memang eh, bersahabat dengan Daud, di mana dia tahu bahwa Daud diincar atau ingin dibunuh oleh ayahnya, Mm-mm. tetapi kadang dia tidak hanya melihat Saul ini sebagai ayahnya, memang itu orang tuanya atau Ya. apa, tapi dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya ini salah. Dan Oke. nah, tetapi yang dia lakukan adalah dia tidak marah kepada ayahnya, dia tidak benci kepada ayahnya, tetapi dia bagaimana melakukan yang baik. Ya, dia melakukan yang baik dengan dia menyelamatkan Daud, seperti itu. Oke. Nah, ini suatu contoh persahabatan yang mereka benar-benar saling, terutama si Yonatan ini sangat mengasihi Daud ya, Mm-mm. dari kejaran ayahnya, seperti itu. Jadi Hmm. si Yonatan ini justru dia menyadari kalau ini ayahnya kan Saul bukan sih Kak? Saul Iya, ya? betul, Bener ya Saul. Saul ya. Iya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah coba dibuka lagi Alkitabnya, jangan pada nggak tahu nih Daud temenan sama Yonatan. Jadi ada Saul, anaknya Yonatan Anaknya ini Yonatan, Yonatan ini berteman dengan sahabatan Daud. sama Daud, Daud iya. gitu. Jadi si Yonatan ini tahu ayahnya salah tapi bukan membenci, tapi dia justru mau melakukan yang baik dan mau menyelamatkan Daud gitu kayak. Betul. Terlebih juga kalau tidak salah dia berteman dengan Daud karena Daud ini diurapi oleh Allah. Jadi Oke. ya dia memilih teman yang percaya kepada Allah, seperti itu. Oh, tadi berarti Persahabatan. ini berarti kayak tadi yang waktu ke alam ceritain kali ya gitu. Betul. Jadi filternya itu memang ada. Jadi dia memilih temennya yang kayak Yonatan memilih Daud karena memang dia memiliki Allah yang sama dan dia percaya bahwa Daud ini diurapi Allah gitu Iya, ya. betul. Oke. Ada lagi nggak sih Kak selain Daud, kayak Daud Yonatan aja kali ya? Ada beberapa sebenarnya, bahkan kayak Tapi yang paling persaudaraan, cuma yang masih saya ingat ya ini Daud Yonatan. Kalau Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus, dia memberikan pelajaran mengenai persahabatan dalam perumpamaan. Bagaimana Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi sahabat dia. Bukan kita menganggap dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, tetapi menganggap sebagai sahabat. Dia mengajarkan menjadi seorang sahabat itu seperti apa sih? Menjadi sahabat itu dikatakan bahwa jika kita mau mendengar apa perkataan dia atau yang dia minta. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Jadi kadang-kadang memang kita mencari teman yang sesuai dengan perkataan kita, dengan jalan pikir kita. Tetapi kadang-kadang ini menjadi suatu hal yang membuat jadi berkelompok. Yang pemikirannya seperti ini bergabung semua. Oke. Yang perkataannya seperti ini bergabung semua. Yang jalan pikirnya sama. Memang ngegeng berarti. ya, ini Geng ya. kadang-kadang malah menjadi gap-gap di antara teman-teman, di antara kita semua. Baik. Oke. Tetapi di ayat keberapa Tuhan Yesus berkata bahwa semua yang dikatakan oleh Yesus kepada kita untuk kita menjadi sahabat semua berasal dari Allah. Dan semua yang berasal dari Allah tidak ada gap-gap. Semua adalah sama di mata Allah. Mungkin teman-teman bisa baca kalau nggak salah di Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Di sana tertulis seperti itu. Yesus berkata, jika engkau menjadi sahabatku, engkau harus mendengarkan perkataanku, dan jika engkau mendengar perkataanku, itu adalah perkataan yang dari Bapa. Seperti itu. Jadi semua dari Allah, dan kalau semua berasal dari Allah, tidak akan terjadi gap-gap karena semuanya adalah untuk sesama manusia. Seperti itu, Kak. Oke. Sebenarnya ini nyangkut juga sih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi mumpung Boleh. ini satu tema. Jadi tadi ya gap-gap itu kayak Betul. kita nggak nutup mata gitu, nggak menutup pada realita yang ada. Memang bahkan di Pelkat GP sendiri tuh ada nih Kak gap-gap gitu ya. Misalnya yang udah pernah aku alami sendiri, misalnya dari yang GP yang memang sudah lama gitu, maksudnya memang mereka sudah melayani di GP sudah cukup lama, pernah jadi pengurus, terus
gapnya dengan anak-anak PT yang baru naik CD terus masuk GP. Nah itu kan mereka ada gap tuh Kak, mana Betul. yang senior, mana yang baru masuk gitu. Nah itu menurut Kalam gimana sih sebenarnya ya supaya nggak ada gap-gapan itu Kak? Eh, sepertinya supaya nggak ada gap-gapan, pertama kalau dalam masa PT dan GP memang harus ada yang istilahnya mengawasi sih Kak ya. Ya, terlebih kembali semuanya berpaling kembali kepada diri masing-masing. Seperti yang saya katakan di awal, bagaimana diri kita, bagaimana kita mau melihat semuanya, bagaimana apakah kita mau ke arah yang sini, kita mau mengarah yang ke kiri atau ke kanan seperti itu. Jadi kembali ke diri kita juga masing-masing Kak. Jadi sebenarnya gap-gapan itu seharusnya memang diminimalisir atau bahkan dihilangin sama sekali tuh kayak Dihilangkan. jadi Betul. supaya memang tujuan kita adalah beribadah, melayani supaya tidak ada gap-gapan. Jadi kan semua yang berasal dari Tuhan itu memang untuk yang baik kan sebenarnya. Jadi kalau mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan dari Kak Alam sore hari ini di GP Talks, mungkin teman-teman yang sekarang sedang mengalami ada gap-gap gitu ya di manapun kalian berada gitu, sebenarnya itu nggak perlu. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Kristen gitu ya, pemuda-pemudi Kristen, kita tahu gitu tolak ukur kita adalah ke Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus aja bilang kita harus bersahabat gitu ya, jadi sahabat yang baik. Oke, lanjut Kak. Oke, tadi kan udah tokoh Alkitab yang persahabatan. Terus ini juga ada satu pertanyaan sih. Kalau tadi kita di awal Kak Alam bilangnya kita tidak bisa gitu milih teman mana yang berkualitas, mana yang nggak berkualitas karena justru filter dari kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita kan juga hidup di kehidupan yang sosial nih Kak. Tuh orang lain juga memilih versi teman mereka sendiri kan gitu. Menurut Kak Alam apa sih yang bisa kita terapkan supaya kita ini menjadi sahabat teman yang baik gitu, yang bisa membawa dampak pengaruh untuk orang lain gitu Kak? Pertama mungkin terdengar klise atau biasa, yang pertama adalah kasih. Wow, oke. Ya, kasih ini sebenarnya diulang-ulang dalam firman, mau itu ibadah minggu, ibadah pekat, Ya. terkesan biasa. Tapi kalau saya sendiri merasakan kasih itu sangat susah, Oke. sangat susah ya, sangat susah sehingga untuk menjalankan ini perlu ada pengorbanan. Perlu ada pengorbanan, baik itu apa? Misalkan, jujur saya misalkan di beberapa kantor, entah kenapa semua orang kan rata-rata kita di kantor kerja beraneka ragam suku, ras, agama, tetapi bagaimana saudara-saudara kita yang dari Muslim bisa suka sama kita. Kita tahu bagaimana sebenarnya pandangan mereka kan, tetapi dengan kita mengajarkan kasih dalam arti apa? Paling enggak pertama senyum. Terkadang senyum, menyapa selamat pagi, atau mungkin juga karena saya di perhotelan, kalau di perhotelan memang biasa grooming kan jadi saling menyapa. Harus ini ya tahu apa namanya ramah gitu ya. Oke. Saya rasa dengan kita kalau misalkan rekan-rekan merasa ada teman lewat nggak mengucapkan salam, wah kenapa nih? Tapi dengan mengucapkan salam, kalaupun kemarin kita misalkan ada selisih paham atau apa, kalau hari ini hari Minggu sama hari Minggu, saya rasa kita langsung memaafkan semua dan itu tidak ada langsung meleleh saya rasa. Itu ya, yang Tinggal ego kita bagaimana mau mengalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kemarin saya habis ada selisih, besoknya ngapain saya ngucapin selamat Minggu? Iya, biasanya kayak gitu tuh Kak, ya kan? Biasanya memori netizen ini bagus, jadi diingat begitu gitu juga ya, dengan rekan-rekan kita atau teman-teman kerja kita yang lain. Jadi dari hal yang kecil, menyapa, menegur, itu saja, itu bisa menghilangkan semua yang ada perselisihan. Seperti itu sih Kak. Oke. Jadi kita juga lagi-lagi ya Kak, kita kalau ya nunggu orang baik sama kita itu belum tentu ya, tapi kalau kitanya mau. Betul, karena kita juga kan kalau seingatku dulu waktu masih PT kalau nggak salah ya 2 tahun lalu lah ya kira-kira. Nggak mungkin banget ya, kita ini adalah Alkitab yang terbuka, bukan gitu ya, jadi kita Alkitab yang terbuka. Jadi kayak waktu di episode pertama gitu Kak Shobi juga pernah bilang bahwa kita tuh bahkan semua orang melihat kita gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh kita nggak perlu mention kalau kita ini orang Kristen, tapi semua orang lihat dari perilaku kita. Betul. Ini perilaku orang Kristen kayak gini nih, oh pemuda Kristen kayak gini, oh pemuda GPIB kayak gini nih gitu. Betul. Jadi itu yang harus kita mulai dari diri kita sendiri nih iya.
Tuh teman-teman ya, langsung nancep cep. Jadi singkat, tepat, langsung ke intinya. Jadi teman-teman yang sekarang masih punya selisih paham, mungkin baik di rumah juga kayak dari keluarga kita sendiri, terus teman-teman, adik kakak gitu. Ayo mulai tunjukkan kasih gitu. Terus ego sih yang paling bener Kak. Mungkin Ego minta sih. maaf gengsi. Parah itu Parah. banget Bang. Itu Yang aku gengsi. pun juga gitu sih. Cukup ucapkan misalnya selamat pagi Iya. atau misalnya pada orang tua gengsi minta maaf atau apa, bilang mah pergi dulu ya, pah pergi dulu ya. Disapa saja orang tua sudah senang. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, disapa saja itu sudah senang. Tanpa kalau misalnya teman-teman gengsi minta maaf, mulailah saja menyapa, menegur. Oke. Wah, itu tips yang sangat baik untuk para teman-teman GP yang mungkin gengsinya lebih tinggi dari tinggi badannya seperti saya ya. Karena jujur aja, apalagi cewek ya Kak, apalagi cewek, aku bukan masalah rasis cewek atau cowok, cuma seenggaknya kalau cewek tuh kayaknya, ih kok gue sih minta maaf duluan, kan biasa gitu kalau teman-teman gitu. Nah, ini udah mulai seru. Jadi sebelum kita lanjut lagi nih Kak ke pertanyaan teman-teman GP yang sudah masuk ke kita akan saksikan dulu. Ini ada Warta Gerakan Pemuda yang sudah disiapkan oleh teman-teman pengurus. Jadi dari GP Talks ini kita akan menginformasikan ke teman-teman gerakan pemuda Kak, yang memang sekarang kan kondisinya masih pandemik, jadi online. Jadi nanti akan diinfokan kegiatan-kegiatan gerakan pemuda yang bisa teman-teman ikutin dari rumah, dari Zoom gitu atau dari secara daring. Ya, kita saksikan informasi gerakan pemuda. Silakan. Hidup yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu. Ku bersyukur. Kita naikkan syukur apapun kondisi kita. Memang kenapa? Bantu baik gimana? Sebagai persembahan. Yesusku, kau raja bagiku. Oh, Yesusku, kau raja bagiku. Iya, itu adalah informasi yang bisa teman-teman ikutin, semua informasi dari pengurus gerakan pemuda, baik di ibadah Zoom online gitu ya, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang memang kita secara pengurus memang berpikir gitu ya, kita mengusahakan supaya teman-teman gerakan pemuda ini nggak cuma udah Kak gitu, nggak ibadah gitu ya, tapi kita mau teman-teman tetap bisa merasakan gitu kegiatan-kegiatan ibadah di rumah gitu. Oke, kita lanjut lagi Kak. Tadi kan udah seru nih ya gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak gitu. Apa ya? Bentar. Ini pertanyaannya dari ini saya mungkin bisa sebutin ya Instagramnya ya. @richardhia. Gimana sih cara kita tahu teman ini tulus atau ada maunya aja Kak sama kita? Ini pertanyaannya kayaknya semi-semi curhat ya kayaknya. Bisa mungkin Richard mengalami pertemanan yang tidak tulus. Gimana Kak? Mm-mm. Mm-mm. Nah, penting banget. Berarti memang filternya oke. Maksud gitu, ada maksud.
nggak masalah berapa kerugian yang Hmm. berapa tetapi dengan kita tulus kita jadi tahu bahwa masih ada teman kita yang seperti ini dan Hmm. kita bisa belajar dari yang teman kita lakukan kepada kita itu. Jadi untuk kita mengetahui dia tulus atau tidak ya otomatis akan kita ketahui saat kita sudah Menjalin pertemanan itu tuh. Oke. pertemanan. Hmm. Tapi jika kita tulus kita selalu berpikiran positif saja. Oh, Hmm. saya belajar seperti ini. Kalau tadi awal saya bilang kita bisa bertemanan dengan siapa aja, jangan kita memilih-milih, bukan berarti saat kita menemui teman kita yang kurang baik, kita berteman atau masuk terus. Tidak, kita juga harus jaga diri kita. Kita tahu saat saya dari SMP masuk ke SMA negeri, Mm-mm. SMA 3 Tangerang, mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana waktu itu SMA 3 Tangerang, mungkin ada yang ngobat, ada yang apa. Oke. Mm-mm. Saya tahu dia seperti itu, kelakuan dia mungkin maksudnya belajar nilainya jelek, lalu juga dia tidak konsentrasi atau mungkin hidupnya berantakan. Lama-lama tentu saya jauhi. Hmm. Yang saya tahu dari dia adalah Oh, oke. kalau misalkan bangga tidak belajar apa-apa, saya pelajari. Oh ternyata kalau dia tidak rajin, dia tidak belajar, ya hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita orang yang berhikmat, Mm-mm. Mm-mm. saya pernah bawakan firman tentang berhikmat, saya pelajari hikmat itu apa. Hikmat itu adalah merupakan suatu pola pikir dari Tuhan. Mm-mm. Kita sebagai orang Kristen nggak perlu kita masuk dulu ke dalam cobaan, baru kita tahu. Penting. Mm. Hmm. Kalau kita berhikmat, kita tahu itu salah. Seperti Raja Salomo yang dia minta bukan kekayaan, bukan apa. Ya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Sehingga dia bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan juga yang terpenting akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan kita seperti takut akan hal-hal gaib, kita takut akan marah. Ya. Takut akan Tuhan ini adalah benar-benar menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Sehingga saat kita berada di tempat yang tidak baik, waduh, saya merasa nggak nyaman. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasa. Ya, kayak deg-degan gitu kayak kalau nggak sesuai itu kayak ya. Miras Kak, miras. Miras. Iya, narkoba betul. Nah, itulah bagaimana kita takut akan Tuhan, sehingga kita akan secara otomatis akan menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oke. Jadi memang sebenarnya intinya adalah filternya dari diri kita sendiri juga nih kayak oke. Berarti Richard ya untuk pertanyaannya tadi mana temen yang tulus sama nggak tulus, filternya di kamu. Ya jadi kamu tulus aja dulu gitu ya Kak. Berarti positifnya udah tulus aja dulu. Kalau misalnya memang dia nggak baik, kita langsung ambil sikap bahwa kita memang harus menjauhi hal-hal yang nggak baiknya. Bukan. Nah, oke. Oh, oke, sangat positif ya. Kayak enak ya teman sama Kak Alam kayaknya. Iya lagi ya. Oke, aku boleh tepuk tangan dulu dong dari teman-teman kru di sini dong. Iya kan. Kalau tadi sempat ke mention Kak Alam mau SMA-nya di SMA 3 ya. SMP-nya pasti yang berseragam kuning hijau itu ya. Iya. Jadi nggak usah disebut ya. Itu SMP sekolah lumayan banyak anak GPS setia ya berseragam kuning hijau. Oke, Kak. Jadi menurut ya oke ada pertanyaan lagi mungkin. Oke ini udah oke. Atau gini Kak. Jadi secara tadi kan pertemanan udah nih gitu kan ya dari teman-teman terus inner circle kita keluarga gitu. Ada nggak sih Kak sosok yang memang mengenal kita gitu, pribadi yang mengenal kita gitu, yang memang tanpa kita sadari sebenarnya dia standby kan 24 jam gitu. Ada gak sih Kak? Maksudnya kan kalau kayak aku nih ya temenku misalnya, oh jam berapapun dia ditelepon, oke angkat gitu cerita. Terus kayak oh misalnya atau ke adikku gitu atau ke misalnya ke orang tua gitu. Tapi ada nggak selain teman-teman inner circle kita yang memang mengenal kita lebih gitu? Kalau yang mengenal kita lebih,
lebih mengenal kita selain Tuhan kita. Hmm. Jadi, tapi itu semua tergantung. Jangan kita beranggapan, saya punya Tuhan Yesus, saya akan selalu jaga. Tidak. Tetapi kalau kita mau benar-benar istilahnya kita merasa Tuhan selalu melindungi kita, ya kitanya juga. Jangan kita mau dilindungi Tuhan, tapi kita malah masuk ke hal-hal yang tidak baik. Jadi nyoba-nyoba gitu lah ya? Iya, nyoba-nyoba. Ketes-ketes, oke. Jatuhnya kita malah mencobai Tuhan, dan itu Oke. hukumnya adalah dosa, ya. Jadi jangan seperti, jadi kalau Oke. memang, tapi tidak juga berarti bahwa bukan kita meragukan penyertaan Tuhan kepada kita, tetapi selain kita yakin Tuhan percaya, kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita, Ya. tetapi secara diri kita pun kita juga harus jaga diri kita. Jangan kita mau Tuhan melindungi kita, tetapi kitanya tidak menjaga diri, kitanya tidak mau belajar tentang isi firman Tuhan, tidak mau rajin untuk beribadah, pelayanan dan lain-lain. Seperti itu sih, Kak. Jadi kan ini kan banyak anak GP nih Kak yang umurnya masih umur coba-coba Iya. kan Kak. Nah ini gimana sih Kak caranya supaya mereka tuh teman-teman mungkin yang ada di rumah gitu yang umurnya masih kan Kak Alam kan bilang gitu soalnya Kak Alam kan udah pernah cobain ini, cobain itu, udah temenan sama ini, temenan sama. Nah untuk mereka yang belum pernah ada di pengalaman misalnya ketemu sama teman yang pergaulannya tidak baik gitu, itu mereka gimana sih Kak? Maksudnya cara mereka tuh membentengi diri mereka sendiri gitu. Kayak tadi kalau Tuhan bilang kalau Kak Alam bilang kita tahu nih Tuhan lindungin kita, cuma jangan ngetes gitu, jangan coba-coba. Tapi mereka tuh punya keinginan untuk mencoba hal baru tuh gimana menurut Kak Alam? Mungkin kembali ke tadi yang saya bilang bahwa kita harus berhikmat, ya. Dengan kita berhikmat, tanpa kita masuk ke dalam cobaan itu, kalau kita orang yang cerdas, kita mempunyai Tuhan, janganlah kita mencobai Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu, kita bisa belajar, jadi jangan mencoba-coba. Apalagi sekarang teknologi semua sudah tersedia. Ya. Tinggal cari efek dari narkoba apa, efek pergaulan bebas apa, bagaimana cara kita sukses. Bahkan kalau dalam keluarga kita berkumpul atau Ya. renungan, Ini saya bilang Kak Alam juga keluarga besar ya, berarti bersaudara tuh berapa Kak? 5? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Saya bilang Oke. kepada adik-adik saya, seharusnya adik-adik saya ini bisa lebih baik daripada kakak atau abangnya. Kakak tertua ya, kakak Ya. tertua. Kenapa? Karena dia sudah melihat abangnya pernah masuk cobaan, abangnya pernah sukses. Oke. Tinggal dia mau cari yang mana, dia mau sukses kah atau dia mau merasakan dalam pergumulan. Jadi bukan berarti kalau anak paling muda itu berarti dia tidak minim pengetahuan. Pengalaman. Bahkan seharusnya dia lebih pintar tanpa harus mengalami hal-hal pahit atau hal-hal yang tidak enak. Oke. Begitu juga itu dalam keluarga, begitu juga dengan pemuda, begitu juga dengan pelkat PA, pelkat PT, pelkat GP. Nah, tapi memang kalau dalam pelkat ini ya diperlukan campur tangan dari pelayan-pelayan yang sudah di atasnya. Senior, ya. Jadi GP membantu PT membantu PA agar mereka tidak menjadi lebih baik lagi, seperti itu Kak. Jadi memang teman-teman ya, hikmat itu sudah ada sebenarnya ya, Tuhan kasih, tapi kita meminta atau gimana sih Kak? Kalau dalam cerita Salomo dia meminta Ya. kepada Tuhan. Oke. Kalau kita meminta, otomatis kita mau mendapatkan hikmat itu. Tetapi kalau Tuhan kasih kita tidak mau, tidak akan datang kepada kita, seperti itu. Baik teman-teman, ini satu tambahan lagi ya, maksudnya masukan lagi ya. Jadi Betul. sebenarnya tuh kayak kadang-kadang kayak gini sih Kak, aku buat yang udah aku tahu ya teman-temanku yang GP gitu, dia sadar gitu dirinya diberkati, tapi mau ngetes bener nggak sih gue coba-coba deh nih. Jangan coba-coba Iya. sekalipun. Jangan mencobai Tuhan, itu dosa. Jangan. Oke, sebentar lagi kita akan ada iklan lagi nih Kak. Sebenarnya Baik. bukan iklan sih ya, ini adalah informasi. Jadi GP Talks ini juga membantu teman-teman gerakan pemuda yang memiliki usaha gitu ya kan Mas, karena kan lagi online semua nih Kak ya kan. Betul. Ada yang jualan online, terus ada yang mungkin yang tadinya kerja kantoran gitu ya, punya usaha makanan atau servis yang lainnya, ini bisa menghubungi teman-teman dari pengurus gerakan pemuda
ya saya boleh informasikan langsung aja di sini gitu. Ini nanti teman-teman yang punya usaha gitu ya mau masukin iklannya, nanti cukup kirimin video aja, kirim video produknya, itu dikirimkan ke pengurus Gerakan Pemuda, PIC-nya Jeremia Korano Bangkang. Nanti informasinya lebih lengkap teman-teman bisa kontak via Instagram @gpkasihsetia gitu. Oke, kita udah di ujung acara nih Kak di GP Talks. Jadi kesimpulannya menurut Kak Alan tadi seperti tema besar kita adalah, jadi seberapa besar sih Kak pengaruh pertemanan untuk masa depan kita? Sangat, dalam arti pertama adalah memang saya bilang dari awal adalah bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Yes. Mungkin dalam masa anak-anak kita berproses, lalu dalam beranjak dewasa sampai remaja, maksud saya adalah bagaimana peran orang tua. Oke. Nah, di mana setelah teman-teman GP ini pemuda sampai selanjutnya, ya bagaimana mereka membawa diri mereka. Pertama memang dari keluarga, dan kedua adalah dari pertemanan. Jadi pertemanan ini memang sangat besar. Oke. Ya cukup besar Berarti juga, pengaruhnya cukup besar, tapi memang harus dilandasi, kita lihat bagaimana para pemuda ini mempunyai latar belakang, baik itu dari keluarga maupun juga dengan bagaimana iman dia kepada Tuhan, karena itu juga akan menjaga dia. Iya. Seperti itu. Benar, Jadi mungkin ketiga ini yaitu iman kita kepada Tuhan, orang tua, dan pertemanan itu merupakan suatu keseimbangan untuk masa depan kita. Jadi orang tua, Keluarga, kemudian ya, keluarga, kemudian iman dari kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan sendiri, dan istilahnya lingkungan ya. lingkungan. Teman-teman atau lingkungan itu berperan serta tiga-tiganya. Oke, jadi sebenarnya ya 3 poin ini adalah yang membentuk kita, filter kita ya Kak, sebagai filter kita memilih gitu, menyeleksi pertemanan yang bisa membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik untuk masa depan kita. Kalau boleh nambahkan lagi Boleh, juga, Kak. tadi ada 3 kan, antara kita beriman kepada Tuhan, Iya. kita bersama keluarga, kita bersama teman rekan-rekan selingkungan, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa jika kita berteman banyak, jika kita harus berteman. Jika kita jatuh, teman kita inilah yang membantu kita. Oke. Jika kita jatuh, keluarga kita pasti membantu kita, Iya. Tuhan membantu kita, bahkan juga teman-teman di sekitar kita akan membantu kita untuk kita dapat bangkit. Oke, jadi sebenarnya memang apa yang kita berikan ke orang lain itu juga akan kita dapetin. Iya. Gitu kayak, jadi kayak tadi gitu, kita nggak usah berpikir bahwa oh temennya ini bawa pengaruh buruk nggak ya, tulus nggak ya, tapi kita memang berbuat baik dulu, kita membawa dampak yang baik dulu buat teman-teman yang ada di sekitar kita, baru kita akan memilih mana yang baik buat kita dan mana yang nggak baik buat kita. Apalagi kalau kita bisa mengajak teman kita yang tidak baik menuju ke jalan yang baik. Yes, itu sih. Jadi membawa dampak itu lebih Iya. penting dibanding sekedar berteman sana sini tapi nggak ada dampaknya gitu kayak. Menjadi terang dan garam. Menjadi terang dan garam. Oke, teman-teman, ini obrolannya udah sangat kompleks banget ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan masukan, input yang baik buat teman-teman bagaimana kita gitu sebagai pemuda-pemudi Kristen ini membawa dampak dan pengaruh kepada orang lain gitu, sebagai teman, sebagai sahabat gitu ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang mau mengiklankan usahanya gitu ya, produknya, boleh servis atau apapun yang teman-teman mau sharing gitu, silakan langsung hubungin pengurus Gerakan Pemuda Jeremia, atau teman-teman yang berkerinduan untuk memberikan puji-pujian ya, persembahan pujian juga boleh. Seperti tadi udah kita saksikan tadi, ada rekaman video, atau teman-teman ada yang mau baca puisi mungkin, atau ada yang mau instrumental musik gitu, boleh banget. Jadi jangan ragu-ragu, jangan berpikir-pikir gitu ya untuk menghubungi pengurus Gerakan Pemuda. Dan juga saya dapat pesan ya teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagramnya GP Kasih Setia @gpkasihsetia. Kalian akan langsung dapetin update-nya, kegiatannya gitu ya. Ada olahraga, setahu saya ada olahraga tuh ya, badminton tuh Kak sekarang kayak Badminton ya? teman-teman GP lagi sering banget badminton. Jadi kita ketemu lagi di GP Talk selanjutnya. Langsung standby di IG dari GP Setia untuk dapat info selanjutnya. Kak Alan, terima kasih banyak. Terima kasih Kak, terima kasih rekan-rekan GP semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman kru.
bersama